Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Yang kemarin kita sudah memulai dari hadis yang pertama, yaitu terkait dengan niat. Nah, sekarang kita masuk ke al-hadits tsani atau hadis yang kedua dari Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis yang kedua ini dikaji mukadimah 10 menit ya. Nanti silakan kita diskusikan untuk sisanya. Saya yakin semuanya sudah paham semua dan sudah membaca. Nanti kalau baca jangan hanya terjemahannya ya, kalau bisa nanti syarahnya juga. Kan di thread banyak, di Google Play juga banyak gitu. Syarahnya atau apa namanya? Penjelasan dari hadis ini. Jadi tidak hanya terjemahannya tapi penjelasannya. Ada kok syarah gitu ya. Syarah Arba'in Imam Nawawi banyak. Nanti biar kita kesini sudah ada bekal, dan nanti kita bisa diskusikan. Sana ada beberapa hal yang mungkin bisa ditanyakan atau disampaikan, nanti kita diskusikan bersama. Baik, saya kasih mukadimah dulu. Hadis ini dikatakan oleh para ulama adalah umul hadis. Kalau di Al-Quran itu ada istilahnya umul Quran atau umul kitab. Umul Qurannya Al-Quran atau induknya Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, induknya dari hadis itu sebagian ulama mengatakan ya hadis ini gitu. Nah, hadis ini dikatakan jawami'ul kalim. Artinya pendek, padat, tetapi mencakup semua ilmu dan semua yang terkait dengan agama syariah Islam kita, mulai dari tauhid, amaliyah, baik keyakinan sampai nanti tentang kiamat pun nanti ada di dalam hadis ini. Yang pasti hadis ini mencakup banyak hal. Walaupun kalau kita baca di sini hadisnya sebenarnya percakapan antara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril Alaihissalam, yang saat itu Jibril datang tidak berupa atau tidak menyerupai malaikat atau bentuk aslinya, tetapi menyerupai orang yang berbaju sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Dua hal ini menunjukkan bahwa dia masih muda, rambut hitam ya. Ubanan, kalau sekarang nggak bisa dipercaya sih. Udah juga udah ubanan. Padahal uban itu sudah kata orang dulu nih, uban itu adalah salah satu tanda sudah dikunjungi malaikat Israel. Sekarang nggak jadi pedoman itu karena itu dulu, sekarang nggak tahu itu. Katanya kinawu zaman, bawa zaman. Yang kedua membuktikan bayadu thiyab atau putihnya baju itu berarti tidak ada atharus safar atau tidak ada bekas kalau dia itu bepergian. Jadi yang pertama, orang ini tidak dikenal oleh para sahabat. Jadi kebetulan saat itu Rasulullah duduk bersama para sahabat, kemudian datanglah seseorang yang dikatakan disifati dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ada seseorang yang datang yang rambutnya itu hitam pekat, kemudian bajunya sangat putih, kemudian dia langsung masuk, kemudian duduk di hadapan Rasulullah, dan duduknya itu adalah lutut, ini menyentuh lututnya Rasulullah. Jadi duduknya duduk kayak trash, tahu ya pokoknya. Nah, itu lututnya Jibril itu menyentuh lututnya Rasulullah. Kemudian tangannya Jibril meletakkan di pahanya, paha dia, bukan paha Rasulullah, bukan paha dia. Nah, mungkin saya praktekkan gini kurang lebih ya. Ini Rasulullah di situ menempel di lututnya beliau, nah gitu. Nah, makanya dikatakan oleh para ulama, begitulah cara orang sebenarnya untuk talaki yang sempurna, apalagi talaki Al-Quran. Ini jangan jauh-jauh. Kalau benerin kan gampang. Alah. Kalau Jawa susah, harus pakai rotan panjang kan? Oke. Itu idealnya, karena itu adalah sistem talaki. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Jibril di sini ingin menyampaikan sesuatu, tetapi menyampaikan caranya menyampaikan beliau Jibril alaihissalam kepada Rasulullah itu tidak mengatakan apa yang dia sampaikan, tetapi lewat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya Muhammad, dan panggilannya ya Muhammad.
Dan biasanya itu bisa dilihat oleh para sahabat, kalau ada orang yang memanggilnya nama Muhammad berarti orang Badui. Itu. Karena orang Badui itu sangat nggak punya etikanya kurang, betul. Bahkan ada yang masuk masjid kalau rasa kencing, ya udah kencing aja di dalam gitu kan. Jadi kurang adabnya kurang. Bahkan suatu saat beliau berjalan, kemudian ada orang Badui yang memanggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," kenceng banget. Sehingga sahabatnya marah. "Kau tidak boleh seperti itu, kami dilarang seperti itu." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Jangan kau seperti itu, wahai sahabat," karena beliau belum mengetahui. Nah, di sini dikatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, kabarkan aku, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yang pertama terkait dengan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Kalau rukun iman 6. Tidak tahu lagi. Enggak, rukun Islam itu ada 5. Pertanyaan yang pertama adalah, nanti silakan ditulis kemudian dijawab. Pertanyaan saya, yang pertama itu kan rukun Islam syahadat ya. Syahadat itu syahadataini, bukan syahadatun wahidah. Syahadataini artinya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaan saya nanti silakan dijawab. Kenapa harus syahadataini? Kenapa harus 2 syahadat? Kenapa harus bersaksi bahwa Allah itu terhadap Allah, dan harus bersaksi Muhammad adalah utusannya, dan harus gabung? Kenapa kalau memang itu ada 2 syahadat, kenapa nggak dipisah syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah? Tapi kenapa harus keduanya harus digabung? Itu pertanyaan saya, nanti silakan dijawab. Kenapa harus asyhadu an la ilaha illallah harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Itu ya pertanyaan pertama, nanti silakan dijawab. Yang kedua, rukun Islam adalah sholat. Sholat dalam arti bahasa itu adalah ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya doa. Kenapa doa? Karena dari awal takbiratul ihram sampai kita salam, itu semuanya adalah doa. Itu secara istilah sebenarnya. Kalau secara bahasa, sholat itu adalah ad-du'a. Maka kalau dia di Al-Quran misalkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Makna sholat itu apakah sholat hanya berdoa ataukah sholat makna syar'i, sehingga dia harus sholat ya dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu berarti sholat secara istilah. Sholat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga, wa yu'tiz zakat, memberikan atau menunaikan zakat wajib. Berarti zakat di sini adalah ada 2 ya, zakat mal dan zakat fitrah. Yang keempat, wa tasum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yaitu haji bagi mereka-mereka yang mampu melaksanakan. Ilaihi sabila, mereka mampu melakukan perjalanan ke sana. Mampu di sini macamnya banyak. Mampu kesehatannya, mampu keamanannya, dan mampu harta atau bekalnya. Jadi kalau bekal ada tapi nggak aman, nggak. Bekal ada aman iya tapi sakit, nggak. Sakit bekal ada tapi nggak aman. Terus pokoknya harus ada itu ya. Nah, itu rukun Islam. Kemudian pertanyaannya, udah habis itu. Pertanyaan berikutnya, tapi pertanyaan pertama masih ingat ya? Dicatat. Kenapa syahadatain itu tadi? Yang kedua pertanyaannya adalah, apa hukumnya kalau orang meninggalkan salah satu di antara rukun Islam? Apakah dia kafir atau bukan? Itu pertanyaan kedua. Karena biasanya nggak ada bahan diskusi, maka saya kasih bahan diskusi, nanti silahkan diskusikan. Selanjutnya, setelah itu, maka Jibril mengatakan, "Shodaqta, engkau benar wahai Muhammad." Maka yang diherankan di sini adalah fa'ajibna, kata Umar, kami heran. Lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kata Umar, kami heran. Orang itu bertanya, setelah dijawab oleh Rasulullah, justru dia mengatakan, benar wahai Muhammad. Kan membingungkan. Wong dia yang tanya, kalau kata dijawab, oh engkau benar. Kayak orang ngetes betul. Kemudian maka Jibril mengatakan, fa akhbirni 'anil iman. Sekarang kabarkan kepada aku apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab, an tu'mina billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, iman kepada
para malaikat. Yang ketiga, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Kutub itu berarti banyak, tidak hanya kitabun. Kalau kitab berarti hanya Al-Quran bisa jadi. Tapi kalau kutub itu berarti banyak. Banyak itu apa aja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, termasuk suhuf yang lain, suhuf Ibrahim sebenarnya ya. Sahifah tentunya bukan kutub tapi. Yang selanjutnya adalah warusulihi, harus beriman kepada rasul-rasulnya. Di sini jamak juga, tidak hanya satu rasul tapi rusul banyak. Selanjutnya wal yaumil akhir, dan harus beriman kepada hari akhir. Terus yang berikutnya wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan harus beriman kepada takdir, baik itu baik ataupun takdir buruk maupun takdir baik. Nah, baik, di sini ada satu pertanyaan aja, walaupun pertanyaan sebenarnya masing-masing ada sih. Pertanyaan gini, apa bukti konkretnya kalau orang itu sudah beriman kepada masing-masing itu? Beriman kepada Allah, kemudian apa tadi? Malaikatnya, kutubnya, rasulnya, hari akhir, dan yang keenam adalah qada dan qadar atau qada khairihi wa syarrihi. Ketentuan Allah baik buruk maupun yang baiknya. Itu pertanyaan ya. Apa bukti kalau orang itu beriman? Jadi gak cukup dengan saya beriman, gak cukup ya? Nah, apa buktinya? Berarti udah berapa itu? Tiga ya. Saya lupa loh biasanya. Catat ya. Saya sering lupa, makanya nasi. Terus qala, maka Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar Muhammad." Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian Jibril mengatakan, kemudian kabarkan kepadaku 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, "Anta 'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah, kata Rasulullah, engkau itu menyembah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Kalau nggak mampu, sesungguhnya Allah melihatmu. Makna itu apa? Itu yang berikutnya. Apa makna ihsan itu? Tingkatan ihsan ada dua berarti ya. Nanti silakan dicari. Kemudian qala, Jibril mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya dan yang menanya sama-sama enggak tahu. Dia gitu ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Maka Jibril mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang amaratiha, atau alamat atau tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Qala, maka Rasulullah bersabda, anta lidal amatu rabbataha. Yang pertama, nanti ada amah itu budak perempuan yang melahirkan tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa antarahul khufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Orang miskin, orang yang enggak punya tempat tinggal, orang enggak punya sandal, orang miskin tetapi tiba-tiba kaya dan mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Sekarang sudah semua itu ya. Salah-salah di kiamat. Ya, orang miskin itu dia tidak mementingkan macam-macam. Ya kalau di kampung kan yang penting rumahnya megah dulu kan. Bagus-bagusan, tinggi-tinggian. Nah, sekarang sudah. Tsumma talaqa falabisa maniya. Setelah beberapa saat, kemudian pergi. Nah, setelah pergi orang itu pergi, tsumma qala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa tadi yang bertanya?" Qultu. Maka Umar berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Itu mungkin dimulai dari saya, sudah lewat 2 menit. Tadi pertanyaan pertama apa? Kenapa harus ada data ini? Siapa yang tahu? Kok diem? Kenapa harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kenapa gak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah? Kalau memang itu dua, ngapain gak dipisah?
asyhadu an la ilaha illallah berarti syahadat kepada Allah, dan syahadat kepada Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti nanti rukun Islamnya jadi 6. Kan syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji ya. Tapi kenapa di situ syahadataini? Ayo cepat, kenapa? Karena emang nggak boleh dipisah. Jawaban yang bagus. Soalnya kalau misalnya syahadat cuma ke Allah, kan masyarakat saat itu kan ada yang nggak beriman kepada Rasul. Dia Allah udah tahu dia, tapi dia ada yang nggak mengakui Rasul, kan dia bukan masuk Islam tuh. Saat itu aja atau sampai sekarang juga? Sekarang juga. Terus kalau misalnya iman kepada Rasul doang, ya dipertanyakan. Itu makanya harus dua-duanya. Supaya kalau diputar. Selain itu, ada lagi nggak? Kita kadang nggak ngeh ya, syahadatan aja gitu. Udah lewat waktunya. Kita main kejar-kejaran waktu kayaknya ya. Jadi gini, saya kasih tahu aja. Jadi syahadata ini kenapa harus 2 dan nggak boleh dipisah, dan ini harus 2 syahadata ini. Kecuali kalau Syiah baru 3 ya syahadatnya. Tapi kita bukan syahadata ini, tidak ada 3 syahadat. Kenapa harus syahadat kepada Allah? Karena rahasianya itu sebenarnya ini. Kalau syahadat kepada Allah atau kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, Allah itu adalah sesembahan kita. Itu masalah keyakinan dan masalah semua perbuatan kembalinya ke Allah. Artinya ikhlas. Apapun yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah. Gimana caranya kita ikhlas kepada Allah, hanya Allah? Yaitu dengan iman itu. Kemudian apa korelasi atau relevansinya harus ada Rasulullah? Rasulullah itu adalah ittiba'. Jadi ada 2. Yang setiap amal bisa diterima itu harus ada 2 syaratnya. Harus ikhlas karena Allah dan harus ittiba', harus mengikuti apa saran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi harus nyambung nih, harus ada 2 ini. Setiap amal apapun, nanti kalau nggak ada 2 hal ini, maka nggak bakal diterima. Dia ikhlas banget, tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya nggak diterima. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah banget, sunnah banget, tapi nggak iman, nggak ikhlas, juga nggak diterima. Jadi kenapa harus syahadata ini? Karena syarat diterimanya amal harus ada 2 ini, ikhlas dan ittiba' atau mengikuti sunnah Rasulullah. Itu satunya aja ya, walaupun sebenarnya banyak banget. Kenapa harus syahadata ini? Cukup waktunya. Apa yang kedua? Kalau misalkan ada orang, dia syahadat, dia zakat, dia puasa, bahkan hajinya 10 kali, tapi sholatnya bolong-bolong. Atau mungkin dibalik lah ya, dia syahadat, sholat, tapi zakatnya enggak, sayang katanya. Tapi haji berkali-kali karena kan dapat gelar tuh. Dan puasa juga iya, karena malu. Itu gimana tuh? Tapi enggak zakat. Pokoknya salah satu di antara kelima ini ada yang tidak dia kerjakan secara rutin. Apa hukumnya? Kafir apa enggak? Kafir. Hah? Oke, kalau meninggalkan syahadat sudah jelas ya? Kafir enggak? Kafir. Enggak syahadat misalkan. Sholatnya rajin loh, tapi belum pernah syahadat. Enggak sholat ya. Gimana? Jelas kan? Oke, jelas lah. Kalau nggak syahadat gimana mau sholat? Nggak mungkin. Dan mau zakat, dia ngeluarin hartanya sampai segunung berupa emas sekalipun, kalau dia tidak beriman atau belum masuk Islam ya nggak diterima. Artinya itu bukan amal, tapi itu adalah hadiah aja. Nah, berarti gimana kesimpulannya? Hah? Seandainya kan banyak nih ya, udah langsung ada saya tembak langsung. Di kita ini kan banyak dalam KTP-nya Islam, tapi kan banyak yang nggak sholat. Kafir nggak tuh? Kalau dia mengingkari kewajibannya kafir. Kan nggak sholat, enggak itu. Maksudnya dalam hati sih dia wajib, dia malas aja. Bisa gitu ya. Coba kalau dia mengingkari kewajibannya kafir. Coba kalau dia masih kafir itu wajib. Karena yang tadi males atau apa. Terus apa hukumnya?
dosa besar. Oke, itu juga. Terus kalau meninggalkan zakat, Sama. Diperangi. kalau sampai diperangi berarti kafir dong. Menolak. Ah. Kalau menolak Kan kewajiban. kewajiban. Zakat harusnya Jadi- kewajiban. Harusnya emang diperangi. Iya, sholat lebih wajib lagi masalahnya. Karena itu Karena tingkatannya itu nggak boleh dirubah-rubah. Setelah syahadat harus sholat. Sholat itu adalah amalan paling tinggi. Satu-satunya perintah yang langsung disampaikan Allah melalui Rasulullah tanpa lewat perantara adalah sholat. Yang lain itu lewat perantara Jibril. Hanya satu kewajiban yaitu sholat. Berarti kalau zakat aja kafir, apalagi sholat. Gimana? Yuk, nanti kalau ditanya gimana di rumah? Mas saya itu males sholat. Saya dosa nggak ya? Oh nggak apa-apa. Oh gitu. Dosa udah. Udah, ini. Jadi memang kalau kita ditanya, bahkan satu hadis ini, as-salatu imaduddin ya. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sebenarnya tiang itu ya tidak hanya sholat, yang namanya rukun Islam itu ya harus komplit. Kalau nggak komplit nanti ada yang kurang. Nah, pintu gerbangnya Islam itu adalah syahadat. Orang mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji berkali-kali, dia namakan haji, dia namakan sholat, dia namakan zakat, dia namakan puasa, sama-sama nggak makan, nggak minum puasanya, tapi kalau belum syahadat nggak diterima semua. Karena gerbangnya Islam itu adalah syahadat. Tentang sholat itu adalah amalan paling utama setelah syahadat. Nah, di sini memang ada ulama yang menilainya gini, kalau dia itu meninggalkan sholat dan meyakini bahwa meninggalkan sholat itu tidak apa-apa, jelas kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena lupa atau bukan malas, lupa atau ketiduran, itu nggak masalah. Nggak masalah, artinya juga kita kadang kan ketiduran, misalkan jam segini tidur, nah bangunnya besok maghrib gitu kan. Seandainya. Berarti kan ketinggalan 5 waktu itu ya, 4 waktu ya, 4 waktu sholat kan. Bahkan 5 berarti ya, 4. Nah itu berarti kan kita meninggalkan itu. Tapi kan kita dalam keadaan tidur, atau misalkan koma, sakit, yang sehingga dia tidak sadarkan diri, itu nggak masalah karena ada uzurnya. Nah kalau dia itu misalkan meninggalkan dengan sengaja dan dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, pasti kafir. Kalau dia itu meninggalkan karena malas, tapi dia tetap, tadi kata surat tadi ya, tetap ada kewajiban, tetapi hanya malas aja, itu ada hadis Rasulullah, al-fariqu bainal muslimi wal kafiri bisolat. Pemisah antara orang kafir dengan orang Islam adalah dengan sholat. Makanya kebanyakan ulama adalah kalau dia yang meyakini seperti itu, maka hukumnya jadi kafir. Tentang zakat nggak perlu dipertanyakan lagi, walaupun pendapat Umar dengan Abu Bakar selalu berbeda, waktu itu berbeda. Pendapat Abu Bakar adalah siapapun yang memisahkan di antara 5 hal ini, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, bunuh. Berarti kafir ya? Tapi kalau menurut Umar nggak. Umar itu berpendapat orang yang sudah syahadat walaupun dia nggak mau bayar zakat, dia bukan kafir, hanya fasik. Jadi nggak perlu diperangi, dia masih Islam. Pendapat beliau. Jadi intinya siapa yang mengurangi dari kelima ini berarti secara umum mereka tidak menegakkan agama dengan sempurna. Berarti ingin merobohkan. Ya, gitu. Terus pertanyaan berikutnya Mas? Apa? Mau nanya boleh? Apa? Ini kan tadi kata Ustaz apabila meninggalkan sholat secara sengaja, kan ada sebagian orang misalnya kita pas itu malas, terus cara mengganti sholat itu seperti apa Ustaz? Orang yang meninggalkan dengan sengaja, kata Imam Syafi'i nggak perlu diganti. Mau diganti apa enggak, tetap aja dia berdosa. Itu kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad dan imam yang lainnya mengatakan tetap diganti, walaupun itu nanti tidak akan mempengaruhi, artinya tidak bisa menambal dosa yang dia kerjakan, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan ada satu riwayat, wallahu alam hadisnya bermasalah, tapi bisa menjadikan fadhail. Siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja, maka hukumannya satu ufuk di neraka. Satu ufuk itu adalah 80 tahun di neraka. Satu harinya sama dengan 1000 tahunnya menurut kita. Berarti kurang lebih 2 juta tahun sekian. 20 juta tahun kalau nggak salah. Itu satu kali sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Baik, itu ya kurang lebih.
Terus pertanyaan berikutnya apa? Iman. Untuk praktek dari keimanan ya, Iman. bukti. Kalau dia iman kepada Allah, Rasul dan semuanya itu, apa buktinya? Satu aja contoh. Iman kepada kitab. Gimana? Apa aja yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan saya beriman kepada kitab Allah Al-Quran? Mempelajari Pelajari apanya? isi kandungan dari Stepnya dong. Membaca hati. Hafal, mempelajari, mengamalkan. Apa Pak? Mengucapkan la ilaha. Baca, Menghafal, apa? memahami, Memahami, mengamalkan. makan. Oh, bagus tuh. Satu lagi sudah menyampaikan. Ya, terkait dengan keimanan itu ada 3 hal yang harus kita pegang. Pertama, at-tasdiqu bil qalb. Ya, harus meyakini betul-betul bahwa itu adalah kita benar-benar iman kepada Allah, Rasul, kitab dan sebagainya, harus dalam hati, harus ada. Yang kedua adalah at-taqriru bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, al-a'malu bil jawarih, harus dipraktekkan lewat perbuatan. 3 ini harus ada. Misalkan contoh, bentuk konkret iman kepada Allah berarti apa? Kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan, pertama. Yang kedua, lafalkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga, bentuk amalnya apa? Ya sholat, ya ngaji, ya baca Quran, semuanya itu adalah taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, itu pasti. Dan kalau Rasulullah, kalau Rasul, kita meyakini ya. Kemudian yang kedua, syahadat. syahadat. Yang ketiga, mengikuti sunnahnya. Gitu. Dan sebagainya. Itu nanti silakan dianalisa masing-masing. Kemudian yang berikutnya, sudah selesai. Tentang ihsan. Apa sih ya? Tentang ihsan tadi ada pertanyaan apa? Tingkatan ihsan ya. Berarti tingkatan ihsan itu adalah ada 2. Yang pertama, tadi kan anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu jika kita misalkan sholat, kita itu benar-benar langsung menghadap kepada Allah seakan-akan kita itu langsung melihat Allah. Dan kalau itu tidak mampu, maka setidaknya engkau merasa bahwa Allah itu pasti melihatmu. Jadi tingkatan ihsan itu ada 2. Pertama, tingkatan paling rendah ihsan itu kita beribadah itu kita yakin bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Kita selalu diawasi oleh Allah kemanapun. Itu tingkatan ihsan yang paling rendah. Nah, tingkatan yang tinggi itu adalah kita benar-benar merasa bahwa kita itu kemana-mana memang Allah. Tapi ini bahaya. Ini bahasanya orang sufi adalah musyahadah. Musyahadah itu nanti lama-lama mengatakan Allah itu sudah ada di sini. Berarti kalau kamu manggil saya, itu adalah nama Tuhan. Allah itu ya saya adalah Tuhan. Nah, gitu. Musyahadah namanya. Kalau bahasa Jawanya manunggaling kaulo Gusti. Tapi maksudnya bukan itu. Itu adalah cahaya dari keimanan itu sehingga dia seakan-akan melihat langsung kepada Allah sehingga apapun yang dia kerjakan itu benar-benar hati-hati karena sangat keyakinan yang kuat bahwa Allah itu ada dan Allah mengawasi, dan ketika dia membaca Al-Quran itu benar-benar dia tuh merasa bahwa dia lagi ngobrol dengan Allah langsung lewat tanpa ada hijab. Maka kata Rasulullah, siapa yang ingin berbincang dengan Allah maka bacalah Al-Quran tanpa hijab itu. Langsung kita ngobrol kepada Allah. Maka Imam Syafi'i menyarankan kenapa kalau kita baca Al-Quran sebaiknya pakai wudu dulu. Karena kita ingin menghadap Sang Khalik, menghadap Allah, dan itu ngobrol langsung dengan Allah. Maka tidak salah ketika Allah berfirman, man syaghalahul Quran, siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala mimma u'tisailin. Maka aku akan berikan kepadanya itu sesuatu yang dia butuhkan lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta atau berdoa. Jadi yang misalkan ini, hadis ini kalau dianalogikan ada 2 orang. Yang satu tuh sibuk dengan Al-Quran, membaca, menghafal, mentadabburi, membaca terus itu, sehingga dia tidak ada waktu lagi untuk berdoa meminta apa yang dia butuhkan. Yang satu sibuk dengan berdoa tapi nggak baca Al-Quran, ya Allah Rabbana, ya Allah, gitu kan.
Maka dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran, walaupun gak sempat meminta. Allah akan mencukupi dan akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan lebih baik daripada orang yang berdoa atau minta tapi gak baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu tingkatan paling tinggi. Kata Rasulullah, zikir yang paling mulia setelah Al-Quran adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi tingkatan tertinggi adalah zikir itu baca Al-Quran. Nah, kita. Kemudian datangnya kiamat ya. Datangnya kiamat itu sebenarnya ada banyak, ada 3 nanti. Dari sekian banyak itu dibagi jadi 3. Tanda kiamat yang sudah terjadi, kedua tanda kiamat yang sedang berlangsung kejadiannya, dan yang ketiga yang belum terjadi. Yang setelah terjadi itu ya seperti wafatnya Rasulullah, itu kan sudah terjadi. Kemudian banyak pembunuhan sudah terjadi atau sedang berlangsung. Dilegalnya khamar, dilegalnya zina, dilegalkan riba, dilegalkan semuanya yang haram-haram itu sedang berlangsung kan? Nah, yang ketiga yang akan datang itu adalah yang tanda-tanda besar seperti munculnya Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya, itu yang belum ada. Tapi di sini Allah memberikan gambaran atau tanda-tandanya adalah orang yang sekarang pun berlangsung berarti ya, orang-orang miskin yang tiba-tiba kaya kemudian berlomba-lomba dalam membangun bangunannya. Dan salah satunya sebenarnya banyak orang yang menghiasi masjid-masjid mereka. Masjid itu diindah-indahkan, tapi isinya 2 orang, muadzin sama imamnya. Bahkan 1 ya, kalau subuh dia yang azan, dia yang qomah, dia yang imam, dia yang makmum. Setelah malam tolin, amin sendirian. Oke, saya kira cukup. Sudah lewat 5 menit. Yang wanita melahirkan tuannya. Apa ya? Yang wanita yang Budak yang melahirkan tuannya itu sudah terjadi. Jadi artinya ini, sebenarnya budak itu statusnya adalah dimiliki oleh orang tuanya kan. Nah, ketika dia hamil dengan tuannya, misalkan budaknya perempuan, nah, amah juga perempuan, masa yang hamil laki-laki sih? Perempuan, kayak di Bali lagi. Jadi, misalkan dia punya budak perempuan, dia diambil sama tuan laki-lakinya, tuannya. Kemudian ketika dia punya anak, maka anaknya itu jadi tuannya nanti. Jadi merdeka itu, bukan budak lagi. Karena yang laki-laki merdeka. Berarti kan sama dengan ibu atau budak yang melahirkan tuannya. Karena anaknya nanti anaknya yang hasil hubungan dari tuannya laki-laki tadi nanti akan menjadi merdeka sehingga dari tuannya. Itu sudah terjadi. Baik ya. Kemudian kalau yang itu hiasan aja, nanti kamu akan melihat khufatul urat. Khufat itu orang yang berjalan tanpa alas kaki. Yang kedua, uratan, telanjang. Kemudian alat orang miskin yang tidak punya apa-apa tapi tiba-tiba kaya. Kemudian kalau dia punya uang sedikit, bukan masalah syariah atau infak dan sebagainya yang ditinggikan, tapi yang ditinggikan adalah bangunan rumahnya berlomba-lomba. Dan sekarang sudah. Ya. Kalau masalah telanjang, itu memang salah satu tanda juga. Kan dikatakan oleh Rasulullah nanti kamu akan melihat ketemu dengan suatu zaman yang mana orang wanita itu berpakaian tapi telanjang. Mananya ada 2. Kemungkinan dia berpakaian ketat sehingga nampak teguk tubuhnya. Yang kedua, longgar sih, tapi terawang-terawang. Nah, itu ya. Next, baik, karena ini hadisnya paling panjang. Nanti insyaallah yang hadis berikutnya, hadis ketiga, nanti silakan dibaca dulu, dibaca keterangannya dan bayangnya, syarahnya, nanti bisa kita libur. Ya, libur Libur ya? Ada. Oh iya. Ini siapa yang dikorbanin? Oke, coba. yang paling Sendiri kan sehat. Baik, Udah pupak. kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.